Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aris Sidik dengan NPM 2435106008 kelas 4C Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Pada video kali ini saya akan lanjut membaca buku pemrograman web bab ke-6 yaitu Type Safety with TypeScript, di mana pencapaian pembelajaran kali ini saya dapat menjelaskan urgensi migrasi dari dynamic typing atau JavaScript ke static typing atau TypeScript untuk mencegah bug di fase produksi. Yang kedua, mendeklarasikan tipe data dasar, array, dan tuples dengan tepat, serta memanfaatkan fitur type inference untuk efisiensi penulisan kode. Merancang struktur data yang kompleks menggunakan interface dan type aliases alias alias serta memanipulasi tipe dengan union dan intersection. Yang keempat, membangun komponen yang fleksibel namun tetap aman menggunakan konsep generics untuk menangani berbagai jenis input. Mengonfirmasi compiler TypeScript secara optimal termasuk penerapan strict mode untuk standar keamanan tertinggi. Kita masuk pada subbab pertama yaitu why TypeScript. Kenapa TypeScript gitu? Mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau cowboy karena sifatnya yang sangat permisif dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini mungkin kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun, di sisi lain, kebebasan ini adalah resep bencana untuk proyek skala besar, di mana satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia hanya melempar error pada saat kode dijalankan, yang berarti bug seringkali baru ditemukan oleh pengguna di akhir saat aplikasi sudah live. JavaScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep static typing, di mana pengecekan tipe data dilakukan saat penulisan kode atau compile jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sepenuhnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa, dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintaksis pada dasarnya adalah kode TypeScript juga, tetapi TypeScript menambahkan lapisan aturan di atasnya. Filosofi utamanya adalah memberikan jaringan pengaman atau safety net bagi pengembang. Jika kita mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript langsung berteriak dengan garis merah di text editor, bahkan sebelum kita menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma perbaiki nanti saat error muncul, menjadi cegah error sebelum terjadi. Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan saat mengetik kode hampir gratis untuk diperbaiki, sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah dan merusak reputasi. TypeScript memaksa kita untuk memikirkan struktur data di awal, yang mungkin terasa memperlambat di awal proyek karena harus mengetik lebih banyak, namun investasi waktu ini terbayar lunas dengan berkurangan sesi debugging begadang di malam hari, karena undefined is not a function. Selama keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang atau developer experience yang jauh lebih superior melalui fitur intelligence atau autocomplete. Karena audit editor seperti VS Code mengetahui tipe data dari setiap variabel, ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya jika variabel kita berupa string, editor akan menyarankan metode dot to to uppercase atau dot split, dan tidak akan menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang duduk di sebelah kita dan memberitahu apa saja yang bisa kita lakukan dengan objek tersebut. Fitur ini sangat membantu kita ketika kita bekerja dengan library pihak ketiga yang besar atau kode warisan yang dokumentasinya minim, karena tipe data itu sendiri berfungsi sebagai dokumentasi yang hidup.
Adopsi TypeScript di industri teknologi global sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar wajib. Framework raksasa seperti Angular, Vue 3, dan bahkan pustaka internal Google dan Microsoft ditulis sepenuhnya menggunakan TypeScript. React, meskipun tidak memaksa, sangat merekomendasikan penggunaan TypeScript untuk skalabilitas komponen. Ini berarti sebagai calon web arsitek, kemampuan menulis TypeScript bukan lagi nilai tambah, tapi sudah menjadi prasyarat dasar. Menolak belajar TypeScript sama dengan bersikeras menggunakan mesin ketik manual di era komputer. Kita mungkin masih bisa bekerja, tapi kita akan jauh lebih tertinggal dalam efisiensi dan kualitas output. Terakhir, transisi ke TypeScript mengajarkan kita pola pikir yang lebih disiplin dan terstruktur. Kita dipaksa untuk mendefinisikan kontrak data yang jelas antara modul, apa yang input terima dan apa yang output kembalikan. Ini mengurangi ambiguitas komunikasi antara anggota tim, terutama dalam tim yang memisahkan peran front-end dan back-end. Front-end developer bisa meminta definisi tipe dari back-end sebelum API selesai dibuat, memungkinkan kerja paralel yang efisien. TypeScript adalah bahasa yang menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas bahasa script dan ketatnya bahasa pemrograman seperti Java atau C. Yang kedua, sebab kedua yaitu basic types dan inference, fondasi yang kokoh. Sistem tipe di TypeScript dibangun di atas tipe data primitif yang sudah kita kenal di JavaScript, yaitu string, number, dan boolean. Namun bedanya adalah di TypeScript sekali kita mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut type annotation explicit. Eh, jika di baris berikutnya kita contohnya, let nama string sama dengan bunyi. Jika di baris berikutnya kita menulis nama 910, kompilator akan menolak mentah-mentah. Ketegasan ini mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika di dalam loop yang kompleks. Primitif ini adalah blok bangunan terkecil yang akan menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya. Selain primitif, TypeScript memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menentukan tipe elemen di dalamnya secara spesifik, misalnya number atau array number, yang menjamin bahwa array tersebut hanya boleh berisi angka. Jika kita mencoba menyelipkan string ke dalamnya, TypeScript akan memblokirnya. Lebih ketat lagi, ada tipe tuple yang memungkinkan kita mendefinisikan array dengan panjang tetap dan tipe elemen yang urutannya spesifik. Contohnya koordinat GPS bisa didefinisikan sebagai number atau format data CSV sebagai string, number, boolean. Tuple sangat berguna ketika kita ingin mengembalikan beberapa nilai sekaligus dari sebuah fungsi tanpa harus membuat objek baru yang berlebihan. Salah satu fitur tercerdas dari TypeScript adalah type inference atau penyimpulan tipe. Kita tidak selalu harus menulis tipe data secara eksplisit jika nilainya sudah jelas. Jika kita menulis let score sama dengan 100, TypeScript secara otomatis menyimpulkan bahwa score adalah number tanpa kita perlu menulis uh, sama dengan dot number. Kemampuan inferensi ini membuat kode TypeScript terasa lebih bersih dan ringkas, tidak terlalu bertele-tele seperti bahasa Java atau C versi lama. Prinsip terbaiknya adalah biarkan TypeScript menyimpulkan tipe jika bisa, dan terus anotasi tipe secara manual hanya jika inferensinya salah atau terlalu samar. Ini menjaga keseimbangan antara keamanan tipe dan keterbacaan kode atau readability. Namun, ada satu tipe data yang menjadi musuh dalam selimut bagi pemula, tipe any. Tipe any adalah cara untuk mematikan pengecekan tipe TypeScript untuk variabel tertentu, membuatnya berperilaku kembali seperti JavaScript biasa. Menggunakan any ibarat menggunakan cheat code God mode di dalam game. Kita bisa melakukan apa saja, tapi itu menghilangkan tantangan dan tujuan utama permainan. Variabel bertipe ini bisa diakses seperti apapun, dipanggil sebagai fungsi atau diubah menjadi tipe apa saja tanpa peringatan. Penggunaan ini harus dihindari sebisa mungkin karena ia menular. Jika satu variabel ini masuk ke dalam fungsi, output fungsi itu mungkin jadi ini juga, dan perlahan seluruh keamanan aplikasi kita runtuh. Sebagai alternatif yang lebih aman dari ini, TypeScript menyediakan tipe unknown. Sama seperti ini, unknown, unknown. Bisa menerima nilai apa saja, tetapi ia tidak membolehkan kita melakukan operasi apapun terhadapnya sebelum kita mengecek tipenya. Misalnya jika variabel input bertipe unknown, apa sih bacanya?
Bentar. unknown, unknown, Un- unknown, unknown, unknown. Kita tidak bisa memanggil, kita tidak boleh memanggil input to uppercase kecuali kita sudah melakukan pengecekan if. Mekanisme ini memaksa developer untuk melakukan validasi runtime menjadi kode jauh lebih aman. Unknown adalah cara sopan TypeScript berkata, saya tidak tahu ini apa, jadi tolong pastikan dulu jenisnya sebelum kita memakainya. TypeScript juga memiliki tipe spesial untuk fungsi, yaitu void dan never. Tipe void digunakan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai, hanya melakukan efek samping seperti console.log, sedangkan never digunakan untuk fungsi yang tidak akan pernah selesai dieksekusi sampai akhir. Contoh penggunaan never adalah fungsi yang melempar error, throw new error, atau fungsi yang memiliki infinite loop. Tipe never juga sering muncul dalam analisis aliran code untuk menandakan kasus yang mustahil terjadi, membantu developer memastikan bahwa semua kemungkinan dalam logika sweet case sudah ditangani dengan benar. Yang ketiga, interface dan type alias cetak biru objek. Dan pengembangan aplikasi kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang merepresentasikan entitas nyata seperti user, produk, atau transaction. Untuk mendefinisikan bentuk shape dari objek-objek ini, TypeScript menyediakan dua alat utama, yaitu interface dan type alias. Interface adalah cara untuk mendefinisikan kontrak struktur objek. Misalnya interface user ID, number, name, dan string. Berarti setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki properti ID berupa angka dan name berupa string. Jika ada properti yang kurang atau tipenya salah, TypeScript akan menganggap objek tersebut tidak valid. Konsep ini mirip dengan kontrak hukum. Jika syarat tidak dipenuhi, kesepakatan batal. Selain properti wajib, interface juga mendukung optional property, ditandai dengan tanda tanya, yang berarti properti tersebut boleh ada atau tidak. Ini sangat berguna untuk data yang tidak selalu tersedia, seperti avatar URL pada profil pengguna baru. Interface juga mendukung properti read only, yang memastikan bahwa nilai properti tersebut hanya bisa diisi saat objek pertama kali dibuat dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Ini membantu menerapkan konsep immutability pada level properti, mencegah perubahan data yang tidak disengaja yang sering menjadi sumber bug di aplikasi kompleks. Interface sangat disukai dalam pemrograman berorientasi objek karena mendukung fitur merging atau penggabungan deklarasi yang sering dipakai oleh penulis library. Alternatif dari interface adalah type alias, menggunakan kata kunci type secara fungsionalitas dasar untuk mendefinisikan bentuk objek. Type dan interface sangat mirip dan seringkali bisa menggantikan, namun type jauh lebih fleksibel karena ia bisa digunakan untuk mendefinisikan tipe data selain objek, seperti tipe primitif, type ID sama dengan string. Tipe fungsi atau union types di komunitas modern uh, ada perdebatan di komunitas modern ada perdebatan kecil mengenai mana yang harus dipakai. Aturan praktis umum adalah gunakan interface jika kita mendefinisikan struktur objek yang mungkin perlu diperluas atau extend oleh orang lain seperti dalam library, dan gunakan tab untuk komposisi tipe yang lebih kompleks atau tipe data sederhana. Fitur paling powerful dari sistem TypeScript adalah kemampuan untuk menggabungkan tipe menggunakan union types dan intersection types. Union type memungkinkan sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa type mirip logika OR. Contohnya tipe status loading, or success or error. Variabel dengan tipe status hanya bisa diisi oleh salah satu dari tiga string tersebut. String lain seperti pending akan ditolak. Ini menghilangkan penggunaan magic string yang rawan typo dan membuat alur logika aplikasi menjadi sangat jelas. Union type sangat sering digunakan bersama dengan type words untuk menangani berbagai skenario respon API yang mungkin sukses atau gagal. Di sisi lain, intersection type berfungsi menggabungkan beberapa tipe menjadi satu tipe baru yang memiliki semua properti dari tipe-tipe penyusunnya. Mirip logika AND. Misalnya, jika kita punya tipe identity, berisi nama, nick, dan tipe kontak berisi email atau telepon, kita bisa membuat tipe employee sama dengan identity dan kontak.
Fitur ini sangat berguna untuk pola komposisi atau composition pattern, di mana kita membangun objek besar dari potongan-potongan kecil yang modular, alih-alih menggunakan pewarisan kelas atau inheritance yang kaku dan bertingkat-tingkat. Satu lagi konsep penting dalam pemodelan data adalah extending interface. Sama seperti kelas yang bisa mewarisi sifat kelas lain, interface juga bisa melakukan extends. Jika kita punya interface dan animal dan ingin membuat interface doc, kita tidak perlu menulis ulang properti umum hewan di doc. Cukup interface doc extend animal dan doc otomatis mewarisi semua aturan animal. Ditambah aturan spesifik anjing, hal ini menjaga kode tetap dry, don't repeat yourself, dan menciptakan hierarki tipe yang logis. TypeScript membolehkan sebuah interface mewarisi dari banyak interface sekaligus, multiple inheritance, memberikan fleksibilitas desain yang luar biasa untuk memodelkan sistem dunia nyata yang kompleks. Baik, kita akan lanjut pada suluk keempat, yaitu generics atau kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability atau ketergunaan kembali. Namun dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagai tipe data seringkali sulit. Bayangkan kita ingin membuat fungsi sederhana yang menerima sebuah input dan mengembalikannya dalam sebuah array. Tanpa generics, kita harus membuat fungsi number to array, string to array, dan seterusnya, atau menyerah dan menggunakan ini yang berbahaya. Generics ada sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generics memungkinkan kita membuat komponen fungsi, kelas, atau interface yang bekerja dengan berbagai tipe data, tetapi tetap menjaga keamanan tipe, seolah-olah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Konsep generik sering dianalogikan sebagai variabel, tetapi untuk tipe data, jika variabel fungsi menerima nilai seperti X sama dengan 5, jenis menerima tipe seperti T sama dengan number. Sintaks umumnya menggunakan kurung siku sudut takti. Ketika kita menulis fungsi function work takti value sama dengan T dibanding T. T di sini adalah placeholder yang akan digantikan oleh tipe data sebenarnya saat fungsi tersebut dipanggil. Jika kita memanggil warp tag string hello, maka seluruh T di fungsi tersebut akan berubah menjadi string. Ini memungkinkan fungsi tersebut beradaptasi secara dinamis atau generik, namun tetap memberikan tipe checking yang ketat, misalnya memastikan outputnya benar-benar array of string. Generics tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana, mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti React. Saat kita menggunakan useStats tag number, eh, kita sebenarnya sedang menggunakan generics untuk memberitahu React bahwa stat ini hanya boleh berisi angka. Tanpa generics, React tidak akan tahu tipe data apa yang disimpan dalam stat, dan kita akan kehilangan fitur IntelliSense. Generic juga sangat vital dalam pembuatan fungsi utilitas HTTP, misalnya fungsi fetch data tag user. Dengan memberikan tipe user ke dalam generic fungsi fetch, step script akan tahu bahwa data yang dikembalikan dari API memiliki struktur user, sehingga kita bisa mengakses property name atau email dengan aman. Terkadang kita ingin membuat generics yang fleksibel tapi tidak terlalu bebas. Disinilah generic constraints berperan. Kita bisa membatasi tipe apa saja yang boleh menggantikan T dengan menggunakan kata kunci extends. Contohnya, kita ingin membuat fungsi yang menghitung panjang sebuah objek. Tidak semua tipe punya properti length. Jadi kita bisa menulis t extends length sama dengan number. Ini memberitahu TypeScript bahwa tipe boleh berupa apa saja, string, array, atau objek custom, asalkan tipe tersebut memiliki properti length yang berupa angka. Constraint ini mencegah penggunaan generics yang tidak valid di dalam logika fungsi, menyeimbangkan antara fleksibilitas dan keamanan. Fitur lanjutan dari generics adalah kemampuan untuk memberikan default tipe, sama seperti parameter fungsi bisa punya nilai default. Parameter tipe generic juga bisa. Kita bisa menulis tag T sama dengan string. Artinya, jika pengguna tidak menentukan tipe T saat menggunakan komponen tersebut, TypeScript akan menganggap sebagai string secara default. Ini sangat berguna untuk mengurangi boilerplate kode pada kasus penggunaan umum, sambil tetap membuka opsi customisasi jika diperlukan. Kita juga bisa menggunakan banyak parameter tipe sekaligus seperti T, U, V untuk fungsi proses transformasi data kompleks antar berbagai tipe. Menguasai generics adalah tanda transisi dari pemula TypeScript menjadi pengembang tingkat lanjut.
Pada awalnya, sintaks kurung siku yang bertumpuk-tumpuk mungkin terlihat menakutkan dan sulit dibaca. Namun, kemampuan untuk menulis satu logika yang bisa melayani ratusan tipe data yang berbeda adalah superpower yang membuat arsitektur aplikasi menjadi ringkas dan maintainable. Generics memungkinkan kita membangun kerangka kerja atau library internal kita sendiri yang kuat, tipe aman, dan digunakan kembali di seluruh project tanpa perlu copy-paste kode yang redundant. Sebab kelima, compiler dan configuration, Salamander Project. TypeScript tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node.js. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu, kita membutuhkan proses penerjemahan yang disebut transpilation atau source-to-source compilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript compiler. Compiler ini tidak hanya sekedar membuang anotasi TP dan mengubah file .ts menjadi .js, tetapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh kode. Jika TSC menemukan pelanggaran TP, ia akan melaporkan error dan bisa menolak untuk menghasilkan file output. Proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum kode boleh masuk ke tahap pengujian atau produksi. Pusat kendali dari compiler ini adalah sebuah file bernama tsconfig.json. File ini biasanya berada di akar project dan berisi ratusan opsi konfigurasi yang mendikte seberapa ketat atau longgar TypeScript harus bekerja. Salah satu pengaturan paling krusial adalah target, yang menentukan versi JavaScript apa yang akan dihasilkan. Apakah kita ingin mendukung Internet Explorer kuno? Set target ke ECMAScript 5. Apakah kita hanya menarget browser Chrome terbaru? Set ke SNext. ECMAScript Next. Kemampuan down leveling ini memungkinkan kita menggunakan fitur sintaksis terbaru seperti async atau await atau optional chaining di kode sumber kita, sementara TypeScript yang pusing memikirkan cara menerjemahkannya agar jalan di browser lama. Opsi konfigurasi yang paling penting untuk dipahami dan wajib diaktifkan adalah strict sama dengan true. Mengaktifkan kode ini sebenarnya menyalakan sekumpulan aturan ketat family of strictness flags, termasuk no implicit any, strict null checks, dan strict function types. Strict null checks adalah penyelamat hidup. Tanpanya null dan undefined dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe. Misalnya variable number bisa diisi null. Ini adalah sumber $1 billion mistake. Dalam pemrograman dengan strict null checks, kita dipaksa menangani kemungkinan nilai kosong secara default. Menangani kemungkinan nilai kosong secara eksplisit, menghilangkan potensi error runtime akibat akses properti pada objek kosong. Jangan pernah memulai project baru tanpa strict sama dengan true. Selain pengaturan bahasa, tsconfig.json juga mengatur cakupan file dan struktur direktori melalui opsi include, exclude, order, dan root order. Pengaturan ini menjaga kebersihan project dengan menuliskan kode sumber TypeScript dan dari hasil kompilasi JavaScript. Kita juga bisa mengaktifkan source map, sebuah fitur vital untuk debugging, karena browser menjalankan kode JavaScript yang sudah dikompilasi, yang mungkin bentuknya sudah jauh berbeda dari kode asli kita. Source map memetakan kembali baris kode yang sedang berjalan di browser ke baris kode asli di file .ts. Ini memungkinkan kita melakukan breakpoint dan debugging langsung pada kode TypeScript di Chrome Developer Tools. TypeScript juga mendukung incremental compilation untuk proyek skala besar. Bayangkan jika proyek kita memiliki 5.000 file, mengkompilasi ulang semuanya setiap kali kita mengubah satu baris kode akan memakan waktu lama. Dengan mode incremental, TypeScript menyimpan metadata dari kompilasi sebelumnya dalam file .ts build info dan hanya mengkompilasi ulang file-file yang berubah atau terdampak. Ini menjaga siklus feedback loop tetap cepat, memastikan pengembang tidak menghabiskan waktu produktif mereka hanya untuk menunggu proses build selesai. Kecepatan kompilasi adalah faktor kunci dari developer experience. Akhirnya, integrasi TSC dengan alat bundler modern seperti Vite, Webpack, atau SBoot sering kali membingungkan pemula. Dalam setup modern seperti Vite, proses transpilasi atau penghapusan tipe seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat seperti SBoot atau SVC yang ditulis dengan Go or Rust. Sementara TSC hanya digunakan untuk pengecekan tipe atau tipe checking saja tanpa menghasilkan file output. Pemisahan tugas ini membuat server pengembang berjalan instan, memahami peran tsconfig JSON dan bagaimana ia berinteraksi dengan rantai alat. Toolchain build modern adalah kompetensi arsitektural yang membedakan coder biasa dengan engineer yang memahami infrastruktur proyeknya. Sebab keenam, integrasi keselamatan, kejelasan akar dan pencegahan kerusakan.
Transisi dari JavaScript yang dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip nafyu al-gharar atau menghilangkan ketidakjelasan. Dalam fikih muamalah, transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. JavaScript murni seringkali penuh dengan gharar. Sebuah variabel bisa berupa angka hari ini dan berubah menjadi teks besok, menciptakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sistem runtuh atau crash saat dijalankan. TypeScript hadir untuk memberikan bayan atau kejelasan dengan menetapkan tipe data secara eksplisit. Kita memastikan bahwa setiap komponen dalam kode kita transparan, jelas identitasnya dan tidak menipu komponen lain yang berinteraksi dengannya. Penggunaan interface dalam TypeScript adalah manifestasi teknologi dari perintah al-wafa bil ahd, atau memenuhi janji atau akad. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Sebuah interface pada dasarnya adalah kontrak. Jika sebuah objek berjanji untuk menjadi user, maka ia wajib memiliki properti ID dan email. Jika ia melanggar kontrak tersebut, misalnya ID-nya hilang, TypeScript akan menegurnya. Ini mengajarkan karakter integritas siddiq. Seorang mukmin harus konsisten antara apa yang didefinisikan dengan apa yang diimplementasikan. Kode yang tipe safe adalah kode yang jujur dan menepati janjinya. Mekanisme compile, time checking, atau pengecekan sebelum dijalankan selaras dengan konsep saddud zari'ah, menutup jalan menuju kerusakan, dan muhasabah, evaluasi diri. TypeScript memaksa kita untuk memperbaiki kesalahan di fase pengembangan sebelum kesalahan itu menjadi bencana di fase produksi. Ini mirip dengan seorang mukmin yang menghisap dirinya sendiri di dunia sebelum dihisap di akhirat. Pesan error berwarna merah dari compile bukanlah gangguan, melainkan nasihat atau tawasi yang menjaga kita agar tidak tergelincir melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan pengguna aplikasi di kemudian hari. Fitur strict mode dan penghindaran tipe ini mengajarkan kita untuk meninggalkan sikap tas tahul atau bermudah-mudahan atau menggabungkan urusan. Menggunakan ini memang mudah dan cepat, tetapi itu mematikan sistem keamanan dan membuka pintu bagi bug yang sulit dilacak. Islam mengajarkan itqan atau kesungguhan dan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Menulis definisi TP yang lengkap memang butuh usaha, lebih effort di awal, tapi itu adalah bentuk kesungguhan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi, aman, dan minim mudarat. Terakhir, konsep generic memberikan fleksibilitas dalam batasan aturan, mengingatkan kita pada wasatiyah atau pertengahan. Islam bukanlah agama yang kaku tanpa logika, namun juga bukan agama yang terlalu bebas tanpa aturan. Generic memungkinkan kita membuat fungsi yang fleksibel, bisa menerima berbagai tipe data, namun tetap aman. Eh, ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup kita boleh luas dan adaptif terhadap berbagai situasi, selama kita tetap berada dalam koridor prinsip dan nilai-nilai kebenaran yang telah digariskan. Yang subbab ketujuh, kesimpulan, evolusi menuju kedewasaan kode. Bab ini telah menjadi titik balik di mana kita berhenti sekadar menulis kode agar jalan, dan mulai menulis kode agar bertahan. TypeScript bukanlah tentang mempersulit diri, melainkan investasi ketenangan pikiran. Berikut adalah pilar-pilar utama yang harus kita bawa pulang. Yang pertama, safety net di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa Wild West yang berbahaya untuk skala besar. TypeScript ada sebagai baju besi atau static typing yang menangkap bug konyol seperti typo atau ketidakcocokan tipe data saat kita masih mengetik, bukan saat pengguna marah-marah di production. Yang kedua, dokumentasi yang hidup. Dengan interface dan tipe alias, kode kita menjadi dokumentasi yang selalu akurat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak objek user ini isinya apa saja ya, karena editor intelligence akan memberitahu kita secara detail. Ini mempercepat kolaborasi tim secara drastis. Yang ketiga, fleksibilitas terukur dengan generics. Kita belajar bahwa keamanan tipe tidak harus kaku. Generics memungkinkan kita membuat komponen satu ukuran untuk semua, yang fleksibel namun tetap taat aturan. Seperti kotak pengiriman yang bisa membuat barang apa saja tapi tetap tahu cara melabelinya. Yang keempat, disiplin konfigurasi. Mengartikan strict true di TS-config dan JSON bukan sekedar opsi, melainkan standar wajib arsitek profesional. Kita belajar untuk tidak malas menggunakan any atau mode curang dan mulai berani menghadapi unknown seperti null secara eksplisit untuk mencegah runtime crash. Yang kelima, pola pikir kontrak. Dan sisi ke TypeScript mengubah cara kita berpikir dari implementasi how menjadi desain what. Kita dipaksa mendefinisikan kontrak data terlebih dahulu sebelum menulis logika, menghasilkan arsitektur aplikasi yang lebih matang, terstruktur, dan mudah dipelihara jangka panjang. Kini dengan fondasi bahasa yang kuat dan tipe aman, kita siap melangkah ke bab ketujuh, di mana kita akan menerapkan semua ini untuk membangun arsitektur antarmuka modern menggunakan konsep single page application dan komponen based arsitektur.
Baiklah, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Saya pamit, saya Rasa sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.